Batasan yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan ada di dalam negeri. Ketidakseriusan dan ketidakmauan KPK dalam bekerja, menemukan, meringkus dan memproses hukum Harun Masiku. Buronan KPK dan tersangka suap Harun Masiku diduga berada di Indonesia. Jelang sidang tuntutan Mario Dandi atas kasus penganiayaan David Ozora. Sultan Rifat Al-Fatih, korban kabel fiber optik semrawut, dirawat intensif di Rumah Sakit Polri. Pemprov DKI ancam pangkas kabel jika tak ada pembenahan. Kasus mahasiswa Universitas Indonesia dibunuh seniornya. Ayah korban meminta pelaku dihukum mati. Halo saudara, bagaimana kabar Anda? Semoga Anda selalu sehat. Selama 30 menit ke depan, laporan khusus kembali hadir menghadirkan informasi penting dan menarik lainnya. Bersama saya, Gracia Adur, inilah laporan khusus selengkapnya. Buronan KPK dan tersangka suap Harun Masiku diduga berada di Indonesia. KPK menyebut tengah memperkuat kerjasama dengan Divisi Internasional Polri guna mencari keberadaan buronan KPK. Namun peneliti Indonesia Corruption Watch menilai terdeteksinya Harun Masiku menjadi bukti ketidakseriusan KPK menangkap dan memproses Harun Masiku. Tiga tahun menjadi buronan KPK, tersangka suap pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR RI Harun Masiku tercatat ada di dalam negeri. Hal itu diungkap Kadif Hubungan Internasional Polri Irjen Krisna Murty usai bertemu pimpinan KPK. Namun, Krisna mengaku tak ingat tanggal pasti data perlintasan yang dimaksud. Dia hanya ingat Harun Masiku sempat keluar negeri dan kembali ke Indonesia 1 hari setelahnya. Batasan yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan ada di dalam negeri. Jadi rumor-rumor yang beredar seperti itu yang kami sampaikan. Tapi kami tidak menghentikan pencarian terhadap yang bersangkutan di luar negeri. Itu per kapan Pak data perlintasan itu Pak? Lupa tanggalnya, tapi ada. Tahun ini Pak? Ya, tahun ini. Hari setelah dia keluar dia balik lagi. Sementara, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut saat ini pihaknya tengah memperkuat kerjasama dengan Divisi Internasional Polri guna mencari buronan KPK termasuk penanganan kejahatan transnasional. Tentu ke depan untuk memperkuat kerjasama dua lembaga antara KPK dengan Internet Interpol dalam pencarian beberapa buron dan juga kerjasama lain kejahatan-kejahatan transnasional tentunya ya. Peneliti Indonesia Corruption Watch menilai terdeteksinya Harun Masiku di Indonesia menunjukkan KPK tak serius menangkap dan memproses mantan politisi PDI Perjuangan itu. Dari kepolisian mengenai keberadaan mantan caleg Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Harun Masiku yang disinyalir berada di dalam negeri mengonfirmasi ketidakseriusan dan ketidakmauan KPK dalam bekerja, menemukan, meringkus dan memproses hukum Harun Masiku. Perkara ini sudah terlalu lama, lebih dari 3 tahun sejak awal tahun 2020 yang lalu. Sebelumnya, Harun Masiku tertangkap kamera pengawas Bandara Soekarno-Hatta 7 Januari 2020 setelah sehari sebelumnya terbang ke Singapura. Kemudian 8 Januari 2020, KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan. 9 Januari 2020, Harun Masiku ditetapkan sebagai tersangka KPK bersama 3 orang lain, yakni mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, dan pihak swasta Saiful. Setahun setelahnya, Juli 2021, Harun Masiku masuk daftar Red Notice Interpol. Mantan Direktur Jenderal Imigrasi Kemenkumham Roni Sompi sempat menyebut Harun Masiku tiba di Indonesia dari Singapura 7 Januari 2020 melalui Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta.
3 tahun buron. Apa kendala menangkap Harun Masiku? Sidang tuntutan Mario Dandi atas kasus penganiayaan David Ozora digelar 10 Agustus mendatang. Sejumlah drama di persidangan pun terjadi saat jaksa mencecar berbagai pertanyaan kepada kedua terdakwa Mario Dandi dan Shane Lucas. Laporan khusus kali ini merangkumnya untuk Anda. Baik ya, sidang kita akan tunda untuk tuntutan hari Kamis 10 Agustus 2023 ya, saudara. Sebelumnya Kamis 3 Agustus lalu, sidang kasus penganiayaan David Ozora dengan terdakwa Shane Lucas digelar. Drama persidangan berlanjut saat jaksa mencecar berbagai pertanyaan terkait perkenalan Shane dengan Mario hingga pengaruh Mario dalam pergaulan saat berkumpul. Bahkan, Shane mengaku minta bantuan Mario saat ditilang polisi. Nah, iya, kenapa kalau ketilang, kenapa harus minta tolong sama Mario? Karena waktu itu dia juga belum pernah bilang, kalau ditilang ngomong aja sama gua. Tak hanya Shane Lucas, sang kekasih Melianti Agustina turut dicecar berbagai pertanyaan oleh jaksa penuntut umum terkait isi chat Shane Lucas menemui Mario Dandi saat penganiayaan terjadi. Pesan WA kamu mau nemenin Dandi fighting OTW. Iya. Hah? Ingat apa tidak? Baru ingat Baru ingat sekarang ya. Sementara itu, pada sidang 1 Agustus lalu, Mario mengaku tidak pernah menyangka telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan David Ozora mengalami luka berat. Apakah nggak ada pertimbangan, aduh nih saya pukul nanti saya masuk penjara atau apa gitu? Saya sudah nggak bisa berpikir jernih pada saat itu. Saya menyesal kenapa saya harus melakukan itu. Kenapa saya tidak berpikir sebelum saya melakukan itu. Saya nggak menyangka saya melakukan perbuatan sehebat itu. Namun, tak lama usai jaksa mencecar pertanyaan, hakim menegur Mario Dandi karena sikapnya yang dinilai tidak sopan saat menjawab pertanyaan di persidangan. Hakim juga sempat mencecar pertanyaan kepada Mario yang memerintahkan David Ozora untuk bersikap tobat hingga push up. Penganiayaan yang terekam itu turut ditampilkan pada persidangan.